قال الإمام الحبيب عبد الله بن عبد الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. لا يبلغ العبد لا يبلغ tidak sampai, tidak mencapai. La yablughu tidak mencapai siapa al-abdu seorang hamba. Hakikatul imani kepada hakikatnya iman. Hakikatul imani kepada hakikatnya iman. Hatta yajida sampai mendapati itu abd. Sampai mendapati itu abd fi muamalatil haqqi di dalam bermuamalah kepada Allah Ta'ala, fi muamalatil haqqi di dalam bermuamalah kepada Allah Ta'ala, mendapati ma kepada sesuatu yajidu yajiduhu yang mendapati kepada ma, yang mendapati kepada ma siapa? Ahlus syahawati, itu orang yang ahli maksiat atau orang yang mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Ahlus syahawati, orang yang mengikuti hawa nafsu. Fi syahawatihim, di dalam syahwat-syahwat kesenangan-kesenangan mereka. Fi syahawatihim, di dalam syahwat atau kesenangan-kesenangan ahlus syahwat. Nah, bayani ma, penjelasannya ma apa? Minal ladzati, yaitu daripada kelezatan, wal halawati, dan rasa manis. Wal halawati, dan rasa manis. Abdullah Al-Haddad mengatakan la yablughul abdu hakikatal iman. Seorang hamba tidak akan bisa sampai kepada sebenarnya iman, hakikatnya iman, hatta yajida fi muamalatil haqqi ma yajidu ahlus syahwat fi syahwatihim minal ladzati wal halawati. Tidak akan sampai, tidak akan mencapai seorang hamba kepada hakikatnya iman sampai dia itu mendapati di dalam ibadahnya dia kepada Allah perasaan yang sama sebagaimana yang didapati, yang dirasakan oleh orang yang ahli maksiat ketika mereka bermaksiat. Orang kalau bermaksiat kepada Allah, orang melakukan perbuatan dosa, orang itu merasakan kesenangan, orang itu senang berbuat dosa, orang itu puas. Orang itu merasakan kelezatan, merasakan rasa manis. Nah, sebagaimana kan dalam satu hadis Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan makarih, sesuatu yang tidak disukai. Ibarat tengah ini ke surga. Yang mengelilingi surga ini adalah sesuatu yang tidak disukai. Wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka, ini neraka, dikelilingi itu neraka dengan sesuatu yang disenangi. Sekarang ibarat wong sholat wengi karo turu wengi, kira-kira penak ndi? Ya nek kelas awake dhewe ya tetep penak turu. Ya. Penak turu daripada tangi sholat bengi atau ngaji bengi ngono ya penak turu. Nah ini orang kan tadi kan diliputi surga itu dengan sesuatu yang banyak kan tidak disenangi. Nah, berarti ketika seseorang mau mencapai ke surga, dia harus melewati dulu makarih ini,
sesuatu yang tidak disenangi. Istiqomah melakukan sholat, istiqomah melakukan puasa, kemudian ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatannya, dia harus melewati itu baru sampai ke dalam surga. Kalau nggak mau melewati makari-makari ini, ya nggak mungkin dia akan sampai ke dalam surga. Begitu juga neraka itu diliputi dengan syahwat. Orang kok berani melangkahi syahwat-syahwat itu, yang menanti dia di dalamnya itu adalah neraka. Orang kok melangkahi syahwat dilampahi terus, dia berarti melewati syahwat sampai ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang ketika melakukan perbuatan dosa itu senang. Mereka senang sekarang. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dikasih keselamatan, mudah-mudahan kita dikasih afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan ono wong sing pacaran. Wah, ketika pacaran ya seperti yang kemarin kita katakan itu. Jika cinta telah melekat, ya, kayak kucing serasa coklat. Nah, jadi semua ya akan pokoknya gawe dhek penak wis dilampahi kabeh, dilangkahi semua sama dia. Nah, dia ngerasa seneng kok. Gonceng-goncengan padahal haram. Bukan mahram, gonceng-goncengan haram, tetap dilakukan. Kemudian kayak misalkan ya pegangan tangan yang bukan mahram, haram hukumnya tetap dilakukan. Nah, kenapa? Enak. Nah, ini syahwat-syahwat, berani ngelangkai syahwat-syahwat, dia akan merasakan neraka. Nah, kemudian para orang-orang yang ahlus syahwat, orang yang mengikuti syahwat, ketika mereka menuruti syahwat mereka itu merasa senang. Mereka merasa senang. Nah, diaplikasikan kepada orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, dia tidak bisa sampai ke derajat yang tinggi dalam keimanan, yaitu hakikatul iman. Dia tidak akan bisa sampai kepada keimanan yang sebenarnya sampai dia itu bisa merasakan di dalam taatnya dia, di dalam ibadahnya dia, perasaan senang, perasaan nikmat, perasaan lezat, perasaan manis sebagaimana yang dirasakan oleh ahli maksiat ketika mereka bermaksiat. Nah ini aneh, ibarat wong nek maksiat kan senang tadi kan ya. Lah ini orang ahli ibadah yang betul-betul keimanannya itu mentok. Nah dia itu adalah orang yang merasakan kenikmatan, kelezatan ketika dalam ibadah. Nah tapi ini bukan suatu hal yang mudah. Dia bisa melakukan itu, kalau kata Habib Abdullah Al-Haddad, tidak mungkin bisa dicapai illa ba'da tajarru'il mararati wal masyaqqati. Tidak mungkin kecuali dia itu setelah mau untuk menenggak sesuatu yang pahit. Sholat, istiqomah, sholat wengi kan pahit. Turu manis. Ya kan gitu. Ya kan? Wa tahammulul masyaqqat, dan setelah dia itu mau untuk beban itu apa? Menahan beban ya, memikul beban ya. Ketika dia mau memikul beban yang berat dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, baru dia akan merasakan kenikmatan itu. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan. Nah, pada waktu membahas ayyuhal walad, bahas adab sulukil murid itu juga pernah ada orang dia mengatakan sudah melakukan sholat malam selama 40 tahun. Selama 40 tahun tidak pernah ada prei ini atau prei ini. Nah itu kira-kira gampang banget. Seminggu ora prei angel kok. Nah, ini 40 tahun ora tau prei. Beliau mengatakan 20 tahun terakhir baru merasakan kenikmatan sholat malam. Itu loh. Jadi setelah merasakan pahitnya sholat malam, bangun malam, setelah dia mau memikul beban beratnya sholat bangun malam, kemudian sholat malam, 20 tahun kemudian baru dia merasakan kenikmatan itu. Nah,
berat, tapi dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga tentang sholat malam ya, ini sholat malam itu. Orang yang sudah merasakan kenikmatan sholat malam, ya, kenikmatan sholat malam, dia mengatakan, salah seorang yang soleh, ahli ibadah, dia mengatakan, in kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu fihi innahum lafi aishin thayyibin. In kana ahlul jannati, jika para penduduk surga, para penghuni surga, fi mithli ma nahnu fihi, dia itu ada di posisi yang sama sebagaimana yang kami rasakan. Nah, sebagaimana yang kami rasakan, innahum lafi aishin thayyibin, maka sungguh mereka itu ada di dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang enak. Loh, saya ini ahli surga, penghuni surga. Orang-orang yang ahli ibadah itu mereka mengatakan, seandainya ahli surga itu merasa di surga itu mereka merasakan rasa nikmat sebagaimana yang kami rasakan ketika kami ibadah, berarti mereka itu ada dalam kehidupan yang enak. Paham maksudnya? Ahli surga, ning surga itu kira-kira nikmat tok ora? Nikmat tok, enak tok surga iki. Tapi iki ahli ibadah, ketika mereka ibadah di dunia, belum di surga ini. Ketika mereka ibadah di dunia, saking ngerasakin nikmati, mereka itu membandingkan kenikmatan mereka di dalam ibadah mereka sebagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. Sampai seperti itu kenikmatan yang mereka rasakan. Ada juga yang mengatakan ahlul lail fi lailihim aladdu min ahlil lahwi fi lahwihim. Nah, orang yang terbiasa sholat malam, mereka itu merasakan kelezatan di dalam malam harinya mereka sebagaimana atau lebih merasa lebih lezat, lebih enak daripada yang dirasakan oleh ahli maksiat ketika mereka bermaksiat. Nah, kita kan ahlun naum, ahlun naum fi naumihim. Yang orang yang suka tidur, dalam tidur mereka merasakan kenikmatan. Kita kan seperti itu. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah, dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus sampai mereka mengatakan, orang yang merasakan kenikmatan dalam ibadah di sholat malamnya mereka mengatakan, sudah lebih daripada berpuluh-puluh tahun tidak ada sesuatu yang membuat aku sumpah kecuali adalah terbitnya fajar. Nah, sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada sesuatu yang membuat aku sumpah, tidak ada sesuatu yang membuat aku galau kecuali satu, apa? Terbitnya fajar. Nek terbit fajar itu galau. Nah, galau dia. Kenapa? Waktu malam sudah habis. Waktu di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli kepada ahlu dunia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hal min mustaghfirin, hal min ta'ib, hal min talibi hajatin. Adakah orang yang beristighfar, adakah orang yang bertaubat, adakah orang yang minta hajat, maka akan aku ampuni dosa-dosanya, akan aku terima taubatnya, maka akan aku ijabahi doanya. Dan itu setiap malam, Allah menyerukan kepada kita itu seperti itu. Tapi nek awake dhewe nggur turu tok ora ono tangine sama sekali, nah, tidak akan mendapatkan itu iman-iman. Ya. Paling benar kita sebagai thalibul ilm kita usahakan. Saya ngomong gini bukan berarti saya sudah bisa, belum sama sekali, ya, sama sekali. Ayo kita bareng-bareng, nah, kita bareng-bareng. Meskipun sulit, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Ya, tapi nah inti-inti insyaallah wis qiyamul lail bisa semua insyaallah. Ya, bareng-bareng saling gugah satu sama lain. Nah, sing gugah pengurusnya atau seniore sing gugah, kowe aja ngamuk. Nah, digugah di kebagusan, ayo tangi bengi, aja ngamuk. Ya tangi sholat. Nah, tangi sholat lail 2 rakaat atau lebih misalkan. Kemudian aja terus turu meneh, ya turu meneh tak apa-apa tapi ning nggon, ya turu meneh ning nggon karo ngenteni subuh. Aja terus qiyamul lail tapi ra subuhan di sini. Ya. Nah itu. Kemudian kita juga banyak
sering mendengar bagaimana mereka orang-orang yang soleh daripada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW, ada salah satu sahabat, saya lupa namanya, yang kakinya itu kena panah. Kakinya itu kena panah. Itu harus dilakukan, kayak kalau bahasa sekarang itu harus dilakukan operasi, harus dilakukan pembedahan supaya mengeluarkan anak panah itu. Kemudian dia mengatakan, dia ketika dikatakan ayo dioperasi, tidak mau, sampai dipaksa, dia mengatakan aku mau, tapi jangan lakukan operasi itu kecuali ketika aku dalam keadaan sholat. Kecuali ketika aku dalam keadaan sholat. Kenapa? Rasa sakit itu tidak akan terasa, kalah karo rasa nikmati sholat. Akhirnya betul, ketika beliau sholat, tengah-tengah sholat dilakukan itu pembedahan. Panah itu sampai bisa lepas dari kakinya. Setelah beliau selesai sholat, loh, gimana kalian jadi tidak nanti mau mengoperasi kaki? Jadi tidak nanti mau mengeluarkan anak panah dari kakimu? Loh, sudah kami lakukan. Loh, kapan kalian melakukannya? Kok aku tidak merasa sama sekali? Dalam panah. Awak itu lagi khusyuk sholatnya sampai seperti itu, nikmatnya sholatnya sampai seperti itu. Awak dhewe ana semut wis muwe nang ngene wis. Ya, no laler salat wis muwe. Nah, itu kalau mereka orang-orang yang soleh. Sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain. Beliau pernah ketika beliau itu sholat, ketika sholat di rumahnya, ketika dalam keadaan sujud, sebagian dari rumahnya itu terbakar, tapi sama sekali beliau itu tidak beranjak dari rumahnya, tidak geser sedikit pun tidak. Setelah selesai sholat beliau baru nyadar. Ternyata sebagian rumahnya kebakar. Akhirnya ada orang yang tanya, kok sampai seperti itu? Apa Anda tidak merasakan panas daripada api yang ada di dekat Anda itu tadi? Kemudian beliau mengatakan, syaghalatni an-narul kubra 'anin naris sughra. Syaghalatni an-narul kubra 'anin naris sughra. Api yang lebih besar daripada api yang kecil yang membakar rumah ini telah menyibukkan aku. Aku sudah disibukkan dengan api yang lebih besar daripada api yang kecil ini. Beliau ketika dalam keadaan sujud, yang beliau ingat, yang beliau rasakan, beliau itu takut terhadap neraka, beliau takut terhadap azabnya Allah, beliau takut terhadap murkanya Allah. Ini sampai kemudian beliau itu tidak merasakan panasnya dunia. Mungkin zaman saya ini panas dunia ora sepiro, ada lagu kira ya. Isi luwes panas geni neraka. Tapi awake dhewe ora ngrasake seperti itu, tidak bisa ngerasakan. Belum bisa ngerasakan. Kadang-kadang sing diwaca ayat adab, sing diwaca bagaimana di hari kiamat, bagaimana neraka, sing diwaca ayat itu. Tapi kalau cengengas-cengengesan, orang-orang rasa wedine sama sekali. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin juga, beliau ketika wudu geter badannya. Ketika mau wudu itu geter badannya, pucat. Ditanya, kenapa kok sampai seperti itu? Ini betul-betul beliau itu merasakan bagaimana rasanya ibadah, campur aduknya dalam ibadah, kenikmatan dia dapatkan, tapi rasa takut juga beliau dapatkan. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa kok setiap wudu Anda ini pucat merodok? Beliau mengatakan, apakah kalian tidak menyadari aku ini akan berdiri di hadapan siapa? Aku wudu untuk melakukan sholat, aku ini mau menghadap siapa? Mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beliau-beliau ini betul-betul orang-orang yang sudah mencapai hakikatul iman, paling puncaknya iman. Mereka sudah merasakan seperti itu. Ibarat
mereka ini sudah ketakwaannya itu sudah ada di ujung ketakwaan. Nah, sampai saking mengenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu gak kerasa dalam ibadahnya, ibadah lama tapi ibadat gak sebentar. Nah, ini ada yang saya yang saya pernah rasakan, saya tak rasakan dewi. Nah, ada salah satu guru dari Hadramut, ada Syekh Abdullah Muhdar, Syekh Muhdar panggilannya. Beliau itu naik ngajar, kenikmatan naik ngajar. Naik ngajar, naik mulang itu kan, kenikmatan. Sampai beliau naik mulang, neng Pasuruan ini beliau naik mulang. Kadang-kadang kue ini sampai wis turu tangi ping 3 lagi beliau ngajari urung bar. Nah, urung bar. Pernah sing sampai aku sak golongan sak kanca-kanca iki wis ngajari full bahasa Arab kabeh, ya. Kemudian beliau nek ngajar jam-jaman. Pernah sampai yang paling lama sing tak rasake itu 3,5 jam. Nah, lumpuh lho kan, keju sampai kan. Ya toh, 3,5 jam dan beliau itu ngomong terus. Beliau jelaskan terus. Apa meneh bahasa muamalah. Waduh, orang mudeng ning mubeng. Ya toh, orang mudeng ning mubeng saking suwine mubeng. Tapi menyat yo ra enak gitu kan. Nah, wis saya gelem ra gelem ya. Karo depak-dek lho ini wis bismillah wis pokoke melu itu barokahan itu. Nah, itu beliau kan sampai ada salah satu asatidz, salah satu ustaz sana sampai kemudian mengingatkan, ya Syekh, ada waktu sholat ya Syekh. Oh, ya khair, Allahu a'lam. Dilingi waktu sholat Syekh. Oh ya. Baru ditutup sama beliau. Itu mungkin nek dilingi ya wis lanjut terus. Pokoknya anak kelingan beliau itu nek ngajar cepatnya si cidok banyu es tak mini wes cepatnya itu dok, tidak ada yang lain. Itu di Indonesia, anak tanya sama teman-teman bareng itu nek di Hadramut itu misalkan kayak gitu seharian full pokoknya lali mangan wes pokoknya cepati karo apa jenenge banyu es wedok karo ngaji. Itu misalkan kok seharian full kayak gitu tuh betah katanya orang-orang itu. Kenapa? Ya beliau udah merasakan kenikmatan dalam hal itu. Yo, yang alhamdulillah kali Pak Komar barang yo pernah ziarah, pernah berkunjung pas masa hidupnya beliau karo abai. Jadi Syekh Abdullah Muhdar ini punya abah namanya Syekh Abdurrahman Muhdar. Dulu waktu anak kali Pak Komar pas yang Hadramut itu datang ke rumahnya beliau, ke rumahnya Syekh Abdurrahman, abai Syekh Muhdar ini. Pada saat itu sebelum meninggal itu beliau umurnya 85 tahun. Umurnya 85 tahun, gaweane gurine tok kan. Neng omahe teras omahe iki gawe masjid. Teras omahe gawe masjid. Itu 24 jam kan ning kono tok kan. Karo ngedep meja, ngarepe meja lemari cilik isine kitab-kitab tok. 85 tahun kan. Maca kitab ini terus. Itu 24 jam kegiatan yang ngono tok. Nek ora dilingke mangan ya ora mangan. Tuh. Mereka kalau sudah merasakan kenikmatan dalam ibadahnya kayak gitu. Makanya gitu kan. Kalau kita kan ngaji Darus Sholat kan ada salah satunya an-nisyan. Ya. Kemudian di gambaran nisyan itu kan tidak lupa sing cuma-cuma ndak kan. Salah satunya apa? Lupa tapi yang itu tuh bukan terus kemudian lupa gara-gara hal-hal yang makruh. Bukan lupa gara-gara main sekak, lupa gara-gara main karambol atau main gaplek atau gara-gara main HP sampai lali sholat. Nah itu bukan udzur. Salah satu gambaran yang udzur sholat apa? Ketika dia itu lupa karena disebabkan muthala'atil kutub. Nah, karena disebabkan apa? Murojaah kitab. Nah, mungkin awake dhewe kok iso lali gara-gara murojaah kitab. Lali sholat gara-gara murojaah kitab. Kaya apa terus murojaah iki? Wong biasane kene nek murojaah dijak omong karo kancane jek nyambung-nyambung wae. Malah lali murojaah tekan di mau kan ngono. Ya kan? Nah, ini gambarnya seperti itu. Beliau-beliau sudah merasakan kenikmatan di dalam belajar.
sampai lupa waktu, sampai lupa makan. Nah itu. Dan itu nyata, kayak gitu nyata. Bukan apa namanya itu hanya fiktif belaka. Nah, jadi orang yang sudah dia itu merasakan kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah, merasakan kenikmatan di dalam taatnya dia, kedekatannya dia kepada Allah, sebagaimana orang-orang yang ahli maksiat merasakan kenikmatan di dalam maksiat mereka, baru dia itu adalah orang yang mencapai derajat hakikatul iman. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa sampai ke derajat itu, kita bisa menjadi orang-orang yang imannya kuat, yang bisa merasakan kenikmatan dalam taat, kenikmatan dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.